Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Nama Idinul Faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, Cin. Sama-sama Mbak, yang muda banyak salahnya. Enggak, yang muda nanti lebih banyak ilmunya insya Allah. Gimana kabarnya? Ini lagi, Alhamdulillah baik. oke, ini lagi di kampung halaman atau di tempat kuliah? Ini di Tulungagung Mbak. Alhamdulillah masih bisa pulang kemarin ya. Ya, Alhamdulillah, sebelum PSBB diberlakukan. alhamdulillah kalau sudah masih bisa pulang. Banyak teman-teman yang nggak bisa pulang. Teman-teman yang dari Jogja ini, dengar-dengar ada yang nggak bisa pulang, ada yang pokoknya alumni Man 1 ini ada kurang lebih berapa orang ya? Ada 14-an orang kalau nggak salah yang nggak bisa pulang. Dan juga banyak alumni yang mungkin bukan hanya dari Man 1, banyak sekali teman-teman yang nggak bisa pulang hari ini. Jadi alhamdulillah, sampean masih bisa pulang kemarin. Katanya sudah aktif kuliahnya. Ya. Kalau kuliah sebenarnya sejak bulan Maret itu di-off kan Mbak, tapi perkuliahan sistemnya tetap berjalan seperti biasa, jadi kita melakukannya secara daring, baik melalui WA group ataupun Zoom, jadi tetap berlangsung presentasi, tugas, dan lain sebagainya tetap berlangsung seperti itu. Jadi pandemi ini bukan suatu alasan untuk perkuliahan diberhentikan begitu saja, tidak, tapi memang dalam kuliah secara langsung, kuliah face to face gitu, itu memang di-off-kan sejak bulan Maret kemarin. Tapi ini ya, kalau misalnya mahasiswa, ini saya kemarin dengar-dengar dari mahasiswa-mahasiswa yang ini yang ada di Tulungagung juga di beberapa daerah, katanya lebih membengkak lagi pengeluarannya. Iya, karena memang ada efek baik dan buruknya pandemi ini terhadap mahasiswa tentunya ya Mbak. Apalagi karena memang tugas itu tetap berjalan, terus kemudian kuliah tetap berjalan secara daring, tapi kendalanya kita itu terkait referensi. Jadi tugas-tugas itu kan kita juga membutuhkan sebuah referensi-referensi, ya kan? Nah, biasanya kalau kita masuk kampus, biasanya kita lebih sering ke perpustakaan untuk membuka-buka buku gitu kan, untuk memudahkan kita. Mahasiswa yang maaf gitu kan, selama ini hanya berpatokan pada perpustakaan gitu, meminjam buku-buku perpustakaan, maka ini menjadi sebuah kendala bagi mahasiswa karena perpustakaannya ditutup, kelas tetap berjalan, tugas tetap berjalan seperti biasanya. Seperti itu sih Mbak. Oh, ya berarti kan bisa dikatakan kalau misalnya pengeluarannya bisa 2 kali lipat gitu biasanya. Mungkin biasanya kayak mahasiswa kan saya kemarin Jadi habis memang dalam sistemnya seperti ini. Kalau saya kemarin kan kebetulan saya itu lagi males-males, agak begitu males aja ke perpus. Jadi selalu ngandelin juga ke ini, apa namanya, yang browsing atau apa gitu. Cuman kan memang jurnal Benar-benar. Cuman ya ini, tapi teman-teman yang ini apa mahasiswa-mahasiswa yang hari ini lagi dikejar deadline untuk ujian, untuk apa ya skripsi, tesis, kemudian ada apa disertasi itu kayaknya kayak istilah Jawanya sambat gitu ya Allah. Kalau kemarin mungkin pengeluaran bisa 4.000, sekarang bisa double jadi 8.000, 16.000 itu per hari. Kalau misalnya hitungannya per hari coba berapa coba? Ini di Afif ini semester berapa sekarang? Ini saya masih semester 2 sih Mbak, pasca sarjana. Semester 2 ini lagi banyak-banyak yang tugas kan? Ya benar, Apalagi dan persiapan untuk proposal tesis. mendekati promosi itu. Teman-teman yang S1 itu pada juga ini apa kok tugasnya semakin banyak, mau skripsi aja aduh ya Allah, katanya lagi kalau misalnya ujian kan sekarang pakai Zoom rata-rata. Ya mereka juga
wah harus benar-benar ngumpulin tenaga ekstra, ngumpulin uang yang ekstra untuk itu semuanya gitu. Apalagi kalau misalnya yang di Man 1, saya kan kebetulan belajar bareng sama adik-adik di Man 1 ya. Nah, itu mereka bilangnya begini, ya Allah Bu, kalau misalnya apa namanya nggak masuk sekolah, itu uang jajannya dikurangin, nggak ada gitu. Jadi untuk beli paketan kayak apa, sebenarnya mungkin dilemanya sama. Mulai dari siswa, mulai dari mahasiswa, itu semuanya kayaknya sama dilemanya. Tapi mungkin kalau teman-teman yang dari mahasiswa mungkin mulai memanage keuangan juga sih dari awal juga ya kayak begitu. Jadi selama Maret, April, Mei, David ini daring ya? Iya, kuliah tetap berjalan secara daring, terutama lebih sering menggunakan Zoom, Mbak. Jadi paketan itu kita harus menyiapkan amunisi ekstra banget gitu kan. Kalau Terlebih misalnya sekarang pakai Zoom gitu, kira-kira butuh berapa megabyte atau berapa gitu? Atau giga atau berapa gitu? jadi saya pernah waktu itu kelas secara daring, kemudian waktu itu saya presentasi. Jadi harus melalui laptop. 3,5 giga itu satu hari. Masya 3,5 Allah. giga itu satu hari, Mbak. 3,5 giga ya? Amazing Satu banget. hari itu. Tapi enaknya nggak kemana-mana, stay at home ya. Tapi cuman kalau misalnya yang menjadi permasalahan, sinyal deh ya. Kalau misalnya di beberapa daerah itu kan mungkin nggak sama. Mungkin di beberapa daerah cocok pakai ini, terus kemudian di daerah lain cocok pakai ini. Kebetulan kita menyesuaikan tempat kuliah kita. Taruh misalnya kuliah di Surabaya, cocoknya pakai ini. Kemudian di rumah ternyata juga nggak ada sinyal. Enak kan mungkin kalau misalnya pakai wifi sih aman-aman saja. Tapi kalau misalnya pakai paketan kayak begitu, ya sinyal menjadi permasalahan. Terus kira-kira deh suka dukanya ketika daring gitu, suka dukanya gimana? Jadi mungkin mau bener ya Mbak, setiap kata itu adalah doa gitu kan. Kalau kita itu waktu Menteri Nadiem menjadi seorang menteri kemarin, kemudian banyak doa-doa teman-teman yang menyatakan bahwa enak ya setelah menterinya kayaknya kita kelasnya akan online deh gitu kan, semuanya akan menjadi good, semuanya akan outdoor gitu kan, dan itu semuanya terbukti hari ini gitu Mbak. Kelas kita semuanya beralih ke daring gitu, tentu menjadi sebuah polemik, hal yang tidak biasa dan harus kita membiasakan diri gitu sekarang. Selama ke kuliah daring, mungkin nggak enaknya ya tadi kita harus menyiapkan amunisi ekstra paketan gitu kan, kita harus mengeluarkan banyak biaya untuk kita jangan sampai ketinggalan kelas gitu kan. Jadi harus juga menyesuaikan juga gitu kan, sinyal juga menjadi sebuah kendala, itu dilemanya karena setiap daerah mesti mengalami perbedaan sinyal gitu. Tetapi hal yang positif bisa kita ambil sebenarnya menjadi seorang mahasiswa, itu yang saya alami dengan pandemi yang seperti ini tidak menghambat kita untuk tetap belajar gitu. Karena apa? Banyak universitas-universitas yang di mana di luar sana banyak menyediakan kajian-kajian, seminar-seminar online gitu kan. Jadi hal itu sekalipun di rumah gitu, kita jangan sampai ketinggalan fenomena-fenomena, kejadian-kejadian yang itu harus kita dalami sebagai jurusan, khususnya jurusan saya ini jurusan hukum tata negara kan Mbak. Jadi polemik tentang perundang-undangan kemarin, pencetusan Perpu nomor 1 tahun 2020 itu juga harus mengikuti gitu kan, mau tidak mau ketika kita sebagai mahasiswa tetap diam gitu kan, maka otak ini juga ikut diam gitu. Kalau kita nggak memancing dengan ikut seminar-seminar secara online gitu kan, maka gimana lagi otak ini bisa berpikir lebih tajam lagi gitu. Jadi mau nggak mau saya juga harus mengikuti itu gitu. Jadi hal itu juga berdampak pada amunisi tadi yang harus kita siapkan, yaitu paketannya tentunya sebagai mahasiswa gitu kan. Itu sih Mbak. Jadi kesulitannya pasti ada karena memang banyak sekali yang saya alami, itu banyak sekali universitas yang menyediakan yaitu tadi seminar-seminar online, kemudian yang itu bisa diikuti oleh semua orang tentunya, seperti itu. Iya, jadi kan kalau misalnya dulu di luar negeri kita kan mulai agak ini ya,
pada saat kita masih seminarnya masih dengan metode-metode harus face to face, tatap muka kayak begitu. Di luar negeri kan sudah mulai menerapkan program kuliah daring kayak begitu ya. Jadi kan kita kira-kira Indonesia maju nggak? Bisa nggak ya kayak begitu? Tapi ternyata sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Afif, pergantian menteri, kemudian menterinya menerapkan gimana kalau misalnya nanti kuliahnya online ini kayak gini-gini gitu. Akhirnya kesampaian juga. Nah, akhirnya kan juga mengubah pola pikir apapun. Dari yang awalnya teman-teman itu kalau misalnya kebiasaan mendengarkan, dia akan bisa paham dengan mendengarkan. Dengan kadang kalau misalnya diterangin, kalau misalnya jurusannya di Afif hukum harus banyak discuss, harus banyak membaca, harus banyak menerima berita-berita yang update kayak begini. Ini kan apalagi harus ada kebijakan-kebijakan yang harus dikaji kayak begitu. Jadi harus ada tukar pikiran, ini benar-benar menyita tenaga ekstra kayak gitu. Terus lagi teman-teman yang mungkin di bidang agama pun juga hampir sama juga seperti itu. Hukum Islam dan sebagainya mungkin kalau ini juga kayak begitu. Terus sejarah yang lainnya mungkin bisa dibaca sesaat, cuman pemahamannya itu harus sering bertukar pikiran yang sampai kalau misalnya pas kuliah di kampus kan bisa ya kita diskusi pikiran gitu sama teman. Kan bisa. Ini kira-kira bisa dilaksanakan juga dengan teman-temannya yang di kampus gitu. Alhamdulillah Mbak 1-2 kali pernah lah kita diskusi sama teman-teman, yuk kita ngadain gitu. Jadi sebagai mahasiswa itu bukan di mana tempat kita kuliah, tapi lebih pada bagaimana kita itu lebih aktif gitu Mbak, untuk mengupgrade diri gitu kan. Memang kuliah di mana kita itu sangat juga mempunyai pengaruh besar sebenarnya. Tapi lebih besar lagi bagaimana minat kita sendiri gitu loh, lebih pada keinginan kita sendiri gitu. Jadi alhamdulillah saya punya teman-teman yang itu bisa diajak diskusi, ayo sesekali kita adain diskusi gitu sama teman-teman sendiri, ngajak dosen dan lain sebagainya, dan alhamdulillah itu bisa terlaksana sih secara internal sendiri gitu. Teman-teman yang ada di samping kita, yang berada di samping kita itu juga benar-benar mempengaruhi untuk kita discuss, itu benar-benar mempengaruhi banget. Tapi kalau misalnya mahasiswa yang dilema juga, mahasiswa yang ini ya, harus praktek. Jadi kalau misalnya teman-teman yang dari pertanian, yang dari biologi, yang dari fisika, kimia, mereka juga harus mempraktekkan, sedangkan alat-alat untuk praktek sendiri juga tidak ada. Ini yang menjadi polemik juga dari teman-teman juga. Artinya mereka bisa sih berkumpul dengan keluarga yang lama, mungkin bertahun-tahun, berbulan-bulan nggak pulang di Surabaya, di Malang, di Jogja, di Bandung. Tetapi kondisinya kalau lagi kayak begini, ya mana bisa. Terus ya itu tadi, mungkin setiap mahasiswa punya dilema masing-masing kayak begitu ya deh ya, kayaknya. Iya benar Pak. Iya, jadi memang ini. Gimana? Jadi memang teman saya juga gitu kan, yang dialami teman saya ketika dia jurusan biologi, apalagi tugas akhir kan. Jadi dia jurusan kimia gitu kan, tugas akhirnya penelitian gitu. Dan itu menjadi sebuah kendala banget gitu kan Mbak. Karena apa? Dia seharusnya harus ke lab gitu kan, nungguin hasilnya bagaimana, terus kemudian ke luar kota juga. Tapi karena kendala seperti ini, transportasi juga kendala, semuanya kampus juga ditutup dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah kendala juga buat mahasiswa-mahasiswa praktek khususnya ya, seperti kimia, biologi gitu. Iya. Yang saya alami aja kemarin pas saya penelitian, saya kan kuliahnya di Solo ya, penelitiannya ada di Jogja sama di Malang. Kebetulan saya kemarin penelitian tentang Bude. Jadi ada di beberapa tempat, andaikan kondisinya pas COVID kayak begini, mungkin tak kelar-kelar mungkin ya. Apalagi kalau hari ini di kampusnya di Afif dituntut untuk harus terindeks Scopus ya jurnalnya. Jadi gini Mbak, ya, apalagi untuk mahasiswa akhir sekarang menjadi berat. Gimana? Tugas akhir di Surabaya beberapa kampus itu udah mulai berubah. Misalnya awal bulan April kalau nggak salah itu UNESA sudah menerapkan tugas akhir berupa jurnal gitu aja. Cuma artikel ilmiah gitu. Itu kebijakan-kebijakan kampus itu mulai keluar gitu. Yang kemudian UINSA pun juga mengeluarkan bulan April kemarin itu juga mengeluarkan. Jadi tugas akhir bukan lagi menjadi sebuah skripsi, tapi cukup jurnal yang dipublikasi gitu. Jadi kebijakan kampus pun mulai menyesuaikan gitu. Tapi juga kembali lagi pada
Esensinya sebenarnya seperti itu sih, Mbak. Kalau kemarin di Solo, kalau misalnya pas saya ujian itu kan 2018 ya kemarin, itu ini sudah harus terindex Scopus itu. Jadi akhirnya banyak juga teman-teman yang terhalang kalau mau ujian akhir, jadi ujian tesis itu, jadi uh, harus ada bukti fisik yang dia menunjukkan oh ini sudah publish atau mungkin sudah akan publish tidak pada tanggal sekian yang segitu. Jadi kayak teman-teman yang ada di UNER, yang ada di UB kayak begitu sudah mulai juga diterapkan gitu. In Maliki juga kayaknya sudah diterapkan ya begitu. Akhirnya Surabaya juga sudah diterapkan ya begitu. Jadi mungkin dilema juga ketika sudah selesai tesisnya, sudah selesai skripsinya atau yang lainnya, tapi ketika dia harus ada persyaratan-persyaratan yang kayak begini, yang ini yang akhirnya juga harus mandek juga karena yang memang adanya pandemi kayak begini ya deh ya. Iya, Mbak, tapi juga dalam kondisi yang seperti ini sebagai mahasiswa lebih pada peka terhadap kasus ataupun jurusannya sehingga dia tetap aktif. Saya ini lagi menyelesaikan jurnal saya juga, Mbak. Karena persyaratan untuk tesis kan juga publish jurnal gitu kan. Jadi isu-isu yang saat ini yang saya gunakan untuk yang nantinya akan menjadikan jurnal saya dan proposal tesis saya gitu. Oh, iya ya. Jadi memang iya. Lagian kalau misalnya jurnalnya itu belum tentu yang sekali dua kali bisa langsung diterima kan juga harus ada revisi dan gitu. Ini yang menjadi kendala juga ya, jadi teman-teman mahasiswa ini. Dan kalau misalnya hari ini mungkin teman-teman yang biasa diskusi, yang tadi saya sampaikan ke sampean tadi, kalau misalnya biasa diskusi, terus kemudian kesulitan pada poin sinyalnya, pada poin apanya, kemudian dia akan stop diskusi ya, seperti yang disampaikan oleh Afif tadi, mungkin lama-lama otak ini juga akan beku kayak begitu, dan juga akan, aduh ngapain ya, waduh ngapain, bisa jadi akan berubah pada kondisi-kondisi yang lain. Oke. Terus gini deh Afif, selama jadi dalam kondisi yang seperti ini memang apa ya Mbak ya? Halo Mbak, dengar nggak ya? Iya. Dalam kondisi yang seperti ini tuh memang kalau kita tidak ada apa ya, ada gerakan dari diri kita sendiri tuh memang benar-benar menjadi kaum rebahan yang berjaya gitu ya. Karena hashtagnya hidup kaum rebahan, nggak ada gerakan. Karena kalau kita nggak ada tindakan apapun, gerakan apapun, dan tidak ada produktivitas dari diri kita sendiri gitu, ya nonstime gitu, cuma stop di tempat gitu kan. Karena benar sekali. Ini ya mungkin dialami oleh beberapa teman-teman yang ini ya, mungkin baru saja lulus, baru saja mungkin sudah selesai ujian skripsi, sudah selesai ujian tesisnya, tapi pada kondisi yang seperti ini dia akan stuck di situ. Kalau mungkin dia tidak melakukan diskusi, melakukan tindakan praktek sendiri pada kajian-kajian bidang keilmuannya masing-masing, mungkin akan stuck atau mandek di situ juga mungkin. Bisa dikatakan gitu. Terus kalau misalnya selama ini kan tugasnya juga banyak, tapi kan David juga selama kuliah, selama S1 dan selama dulu mulai jadi jurnalis mulai semester berapa atau mungkin pada kapan gitu? Saya waktu jadi mahasiswa udah jadi jurnalis sih Mbak, ikut LPM kampus gitu kan. Yang kemudian usai kuliah saya kerja di salah satu majalah di Surabaya gitu. Terus jadi sejak menjadi mahasiswa saya juga aktif untuk menulis, sampai saya pernah menerbitkan sebuah buku gitu. Sebuah novel sih, coba-coba waktu dulu kan jadi mahasiswa gitu. Dan ikut beberapa lomba menulis juga gitu. Yang pada akhirnya setelah kuliah kerja di bidang jurnalis gitu, Mbak. Alhamdulillah. Jadi kan sebenarnya nyambung juga. Jadi biasanya kebiasaannya menulis, sekarang juga orang hukum, tapi kan juga masih bisa nyambung, menyampaikan kebijakan, menyampaikan opini atau apapun berdasarkan fakta yang ada yang kayak begitu. Nah, ini sebenarnya yang kemarin mau ditangkap oleh teman-teman Keisa yang mau ngundang di Afif, ternyata keburu kena pandemi nih. Jadi akhirnya belum jadi. Tapi insya Allah teman-teman dari Keisa insya Allah ada yang bergabung juga kok. Jadi nanti insya Allah gini deh,
Jadi hasil diskus kita ini akan ditampilkan di IGTV yang insya Allah nanti juga akan ada apa namanya umpan baliknya yang nanti ada giveaway-nya. Jadi insya Allah teman-teman dari jurnalis juga akan banyak yang bergabung juga. Nah sekarang ini, kalau misalnya hari ini kan lagi musim pandemi kayak gini, mungkin menjadi sebuah berita yang luar biasa yang bisa kita suguhkan ke masyarakat karena ini benar-benar update ya. Tapi permasalahannya, kalau misalnya teman-teman yang menjadi jurnalis pemula, ini kan kalau mau terjun lapangan juga istilah Jawanya nasmis, ketar-ketir gitu. Soalnya kan apa ya, mau gabung, mau ke masyarakat juga tidak punya tanda pengenal saya jurnalis atau apa, mau langsung tergabung langsung begitu, ya nggak enak juga. Mau tidak gabung, cuman keinginan untuk menjadi jurnalis itu tinggi. Cuman kalau hari ini saya bergabung dengan apa gitu kan, gimana misalnya tips dari Afif sendiri kalau misalnya teman-teman yang mungkin senang pada bidang-bidang jurnalis yang harus dilakukan supaya tetap bisa produktif, supaya pikirannya nggak mati, supaya tetap bisa menulis apapun itu yang tentang fakta yang ada ataupun menyampaikan opini-opini selama tidak menyangkut apa ya ujaran kebencian atau apapun gitu. Jadi memang saya selama jadi apa ya Mbak, jadi mahasiswa sih gitu. Saya selalu punya note atau buku kecil lah gitu kan. Karena memang menulis itu terkadang tulis apa ya, ide-ide kecil itu sepintas saja begitu Mbak. Jadi nggak bisa kita terka kapan ia akan datang, kapan tiba-tiba aja muncul gitu kan. Nah maka itu yang perlu kita saring. Kita harus selalu menyediakan note yang biar itu kita simpan. Jadi bisa kita tulis. Nah, karena dengan menulis itu bisa mengikat ingatan gitu kan. Jadi itu yang harus disediakan. Ketika idenya keluar, ya ingin bayangin apa, pengen menulis apa, tulis aja gitu. Tidak usah berpikir benar atau tidak dalam menulis. Itu yang sering kali dialami bagi pemula. Aku pengen nulis deh, tapi kok salah ya. Kok nanti kalau nggak bener gimana? Nah itu hal-hal yang kecil-kecil, pemikiran-pemikiran yang seperti itu hilangkan dulu aja gitu. Pokoknya kita tulis aja dulu, entah benar atau tidak, salah atau tidak, itu nanti kita akan saring itu gitu. Jadi karena dalam menulis itu semuanya proses kan Mbak, tidak bisa langsung instan benar gitu kan, tidak bisa gitu kan. Itu jadi tips yang pertama yaitu sediakan note dulu, tulis apa yang ingin ditulis, jangan pernah berpikir benar atau tidak, itu dulu. Nah, yang kemudian gitu ya. Apa, Mbak? Ditemui apapun yang tiba-tiba intuisi muncul itu langsung ditulis gitu. Iya, karena itu sepintas saja Mbak gitu kan, nggak bisa akan terulang lagi dalam waktu yang tidak akan pernah bisa terulang gitu. Bagi saya gitu sih. Jadi langsung aja tulis gitu. Kadang-kadang saya pegang HP gitu kan, saya bingung, saya buat status gitu kan, ya itu nanti saya simpan gitu. Kadang-kadang seperti itu kalau saya. Ya. Jadi memang harus ditulis. Yang kemudian bagaimana mengeluarkan opini. Ketika saya seringkali kita cari waktu yang benar-benar rutin gitu Mbak. Contoh habis subuh, atau nanti malam, atau nanti habis asar atau yang lainnya. Pokoknya kita punya waktu yang itu benar-benar kita nikmati hanya untuk diri kita sendiri gitu. Itu luangkan aja minimal lah 5 menit gitu. Minimal itu. Biasanya dalam waktu 5 menit itu hanya pemanasan. Kalau saya gitu. 5 menit itu belum semuanya akan tertuang, tapi masih bingung untuk menulis. Bagi awal lah ya, bagi pemula biasanya gitu Mbak. Jadi, tapi dirutinkan, misal 5 menit gitu aja kita tulis. Itu biasanya masih panas-panasan, masih bingung mau nulis apa ya, diam, nulis apa, bener salah, abaikan dulu. Tapi setelah 5 menit, biasanya itu akan mengalir dengan sendirinya tulisan-tulisan kita. Oh iya, gini ya. Bahkan kalau kita nggak menulis sehari saja, itu loncatnya lah 1 hari setelahnya, itu udah bingung Mbak. Oh ya, ini tadi aku nulis apa ya, kok bingung ya. Memulai itu selalu hal yang paling sulit dalam menulis. Jadi ini deh, saya kemarin 2019 kalau nggak salah ya, 2019 sampai 18 ya. Saya itu nulis
buku yang judulnya Menjadi Penulis Ilmiah gitu. Yang pada poin terakhir saya tuliskan penulis yang baik adalah pembaca yang baik juga. Nah, di sana ada tips yang paling belakang, di bab paling belakang itu saya menuliskan di sana gimana sih untuk memulai jadi penulis. Mungkin bener nggak ya sharingnya kita ini? Kita kan ketika kita mau memulai menulis, Masya Allah, kira-kira mau naruh di atas kertas itu, kira-kira tadi sudah nemu idenya. Saya mulai dari kalimat yang sebelah mana, apalagi kalau sudah kena ilmunya. SPO, SPOK. Nah, itu akhirnya kalau ini subjeknya begini, bener nggak sih kira-kira, bener nggak sih kira-kira. Pokoknya saya tuliskan di buku saya itu, saya tulis, untuk memulai menjadi penulis, mulai aja, tulis saja, kayak gitu yang disampaikan oleh Afif tadi. Tulis dan tulis, Mbak. Bener. Yang ketiga, ketika kita menulis, mau tidak mau menuntut kita untuk membaca. Membaca itu menambah kosakata. Nah, ketika kita sudah menulis tapi malas membaca, maka juga akan berdampak pada tulisan kita, karena tulisan kita juga akan layak nggak sih untuk dibaca oleh orang, maka perlu kita baca kembali gitu kan. Jadi membaca sama menulis itu merupakan satu paket yang tidak bisa terpisahkan, bagaikan sisi mata uang, Mbak, bolak-balik. Seperti itu. Jadi itu yang perlu. Nah, bagi pemula juga ketika kita menulis gitu kan, kita juga harus menyediakan sebuah bacaan yang untuk panduan kita gitu. Misalnya kita saya anak hukum gitu kan, saya mau menulis tentang hukum gitu, tapi saya tidak ada acuan buku hukum seperti apa, model seperti apa gitu, juga menjadi sebuah kendala gitu kan. Jadi ketika kita menulis itu juga harus ada buku dampingan. Oh, seperti ini sebagai contoh gitu kan. Jadi seperti itu sih dalam proses menulis. Tapi memang berbeda ketika kita menjadi seorang wartawan, Mbak, di lapangan gitu. Apa aja bisa jadi berita pokoknya. Tapi memang menjadi kendalanya kalau menjadi seorang jurnalis pemula itu khususnya wartawan ya, Mbak, karena ada skill di situ, ada yang berbeda, misalnya berinteraksi dengan orang, terus kemudian ketajaman dalam bertanya gitu kan. Jadi itu menjadi sebuah plusnya lagi gitu, karena interaksi dengan orang, kalau kita tidak terbiasa untuk berinteraksi dengan orang, maka menjadi sebuah masalah juga ketika kita melakukan wawancara. Seperti itu. Nah, yang kemudian menyusun berita, strike news, deep news, dan lain sebagainya, itu juga ada ilmu tersendiri, berbeda dengan opini dan lain sebagainya. Jadi seperti itu sih. Jadi memang ada dalam dunia jurnalis itu ada opini dan ada berita, dan itu mempunyai bab yang tentu berbeda satu sama lainnya gitu. Sekalipun antara yang lainnya pun berkaitan gitu. Berbeda kan ya? Ya, pokoknya kemarin pada saat saya kebetulan membina di adik-adik yang ada di CARE, yang ada di jurnalis. Pokoknya dua hal yang berbeda banget. Ketika yang satunya adalah kalau kita harus di sana harus ada metode penelitian yang muncul di sana, apa yang dipakai. Yang satunya pokoknya dengan kaidah-kaidah penulisan jurnalis, ya begitu kan, memang dua hal yang memang agak sedikit berbeda. Iya, berbeda. Gimana memang sama-sama nulisnya, cuma ya itu tadi, yang satu harus benar-benar runtut kayak begitu. Sebenarnya yang satunya juga runtut sih sebenarnya. Cuma runtutannya yang satunya ini yang agak bisa bahasanya bisa agak luas begitu. Tapi kalau yang sini benar-benar harus ilmuwan yang banget kayak begitu. Iya, Mbak, penelitian ilmiah itu berbeda dengan tulisan-tulisan populer tentunya gitu kan. Kalau penelitian ilmiah harus juga adanya sebuah data yang itu dapat dipertanggungjawabkan, dan meskipun keduanya sebenarnya harus ada yang saling dipertanggungjawabkan, hanya saja dalam bentuknya itu loh, agar satu orang awam bisa memahami, yang satu ini benar-benar tidak bisa dengan bahasa-bahasa yang biasa gitu kan. Jadi memang benar-benar berbeda antara keduanya, seperti itu. Iya, betul sekali. Memang ini harus ada sebuah skill khusus untuk menjadi seorang jurnalis, ada skill khusus untuk menjadi penulis. Ini
harus ini ya dek ya, apa namanya, pembelajaran-pembelajaran yang membutuhkan praktek langsung. Jadi tidak hanya mengatakan, aduh wartawan ini kayak gini 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 gini. Kan biasanya begitu, lah gampang jadi wartawan, alah gampang jadi begitu kan. Kadang ada yang seperti itu. Cuman ketika dia langsung terjun langsung di posisi dia sebagai misalnya, saya harus dapatkan berita hari ini di Kabupaten Tulungagung kira-kira ada apa, kira-kira di Jawa Timur ada apa, kira-kira di Indonesia ada apa. Nah, memulainya ini yang paling sulit biasanya kayak begitu, ya kan? Kayak begitu. Iya. Jadi ketika kita menjadi seorang wartawan, mau nggak mau, menuntut kita juga harus mengikuti dunia berita gitu Mbak. Jadi setiap hari pun saya juga melihat berita. Oh ada apa sih hari ini? Update-nya bagaimana sih hari ini? Itu mau nggak mau kita, pokoknya nggak boleh malas untuk membaca Mbak. Pokoknya Ya, malas untuk acuh terhadap lingkungan kita itu nggak boleh gitu. Tapi memang berbeda ketika kita menjadi seorang penulis gitu kan. Penulis dulu waktu saya nulis novel pertama saya itu pokoknya ya tadi saya nulis aja, saya nggak pernah berpikir ini bener nggak sih, ini tulisanku salah nggak sih gitu kan. Kalau kita berpikir selamanya seperti itu maka akan kita pesimis gitu loh. Bisa jadi satu kertas pun nggak ada benernya gitu kan. Tapi ketika kita menulis sesuai dengan apa keinginan kita untuk menulis, ya sudah. Pasti nanti di akhir juga ada tahap untuk editing, tahap untuk membaca kembali, tahap untuk oh ini perlu itu, dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi ketika kita di bidang wartawan gitu ya, menjadi seorang jurnalis yang interaksinya dengan orang gitu, maka kita juga harus update masa kini gitu. Ada apa sih detik ini gitu. Jadi rasa keinginan tahunan itu harus memiliki itu Mbak gitu. Iya, dan hari ini di Afif lagi dihadapkan pada 3 poin ya. Yang pertama tadi sebagai penulis yang fiksi, non fiksi, sama ini tadi yang sebentar lagi juga akan tesis ya. Iya, minta doanya Mbak. Sudah mulai proposal hari ini. Oh, sudah mulai sih Mbak. Maksudnya udah mulai menyusun. Karena waktu pasca sarjana itu kan 2 tahun. Saya alhamdulillah dapat beasiswa. Jadi mau nggak mau dengan waktu 2 tahun itu benar-benar harus selesai gitu kan. Nah, dan waktu 1 tahun itu merupakan hal yang singkat banget gitu kan. Kita belum proposal, terus kemudian persyaratan yang lainnya juga harus dipenuhi, jurnal harus publish dan lain sebagainya. Maka tidak, jurnal udah. Apa Mbak? Jurnalnya harus publish, Sinta juga gitu kan. Jadi mau nggak mau juga harus. Gimana? Masih belum Mbak, masih proses untuk kirim-kirim. Tapi dalam keadaan seperti ini masih belum juga gitu kan. Semoga dilancarin. Amin, 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 amin. Banyak pun salawat dah. Gih. Sudah berada dilancarin. Nah, jadi ini tadi banyak hal sebenarnya, masih banyak panjang kali lebar kali tinggi yang nanti akan melebar kalau misalnya perbincangan kita akan berlanjut begitu. Cuman ini tadi mungkin nanti teman-teman kalau misalnya lagi pengen sharing-sharing sama Adik Afif, kebetulan Mbak Afif ini adalah jurnalis, juga mahasiswa yang kena imbas dari pandemi COVID-19 dan juga penulis novel. Kemarin novelnya katanya yang saya baca kemarin pernah dapat juara di UNESA apa UNER ya kemarin? Oh, itu bukan novel, Mbak. Itu apa ya? Essay, semacam essay gitu kan. Oh, essay. Nah, essay di UNER. Yang sering jadi permasalahan adik-adik yang ada di sekolah itu, lomba yang sering muncul ini lomba essay ya. Jadi mahasiswa juga kayak begitu. Itu juga gitu. IC waktu itu pernah ikut IC di UNER gitu. Temanya kemarin waktu itu narkoba sama rokok sih Mbak di UNER, dan alhamdulillah dapat juara 3. Ya. Sangat luar biasa sekali. Nah, lagi deh penulisan IC, terus kemudian saya masih agak ngeraba-ngeraba sih kalau saya mungkin di penulisan ilmiah. Sama teman-teman karena kebetulan saya juga menulis kemarin, menulis buku tentang
karya tulis ilmiah ya, mungkin bisa agak nyambung-nyambung. Cuma kalau misalnya bedanya esai, kemudian karya tulis ilmiah, kemudian penulisannya novel tadi, terus kemudian yang kayak jurnalis, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman yang bisa lebih jauh lagi pembahasannya begitu. Jadi memang ini satu kesatuan yang beda, satu sama lain itu beda gitu kan, nggak bisa disamakan gitu kan. Kalau kita, jadi menulis itu kan ada dua, ada fiksi sama non fiksi. Kalau fiksi itu ada novel, ada puisi, ada yang kemudian cerpen gitu kan. Itu bisa dimajaskan, itu bisa sesuai dengan keinginan kita gitu kan. Itu fiksi. Ada syair-syair, ada quotes, itu semacam fiksi, Mbak. Nah, tetapi ketika ilmiah itu ada artikel, ada opini, ada esai, yang kemudian itu ada karya tulis ilmiah kan, kalau kita mengenalnya kayak semacam skrip makalah dan lain sebagainya, ada strukturnya. Nah, itu ilmiah gitu. Jadi memang keduanya memang berbeda, genrenya pun berbeda. Misal contoh itu hal yang tidak selama ini kita salah kaprah dalam memahaminya itu antara esai dalam artikel. Karena apa? Ketika kita lomba, itu bilangnya esai, kata yang digunakan adalah esai, tetapi faktanya sebenarnya itu adalah artikel. Jadi esai itu sebenarnya adalah sesuatu kita pengungkapan dengan karakteristik penulis pribadi tanpa menyuguhkan sebuah solusi. Kayak perenungan itu semacam esai, Mbak. Menyadar tanpa memberikan sebuah solusi dan jawaban, itu sebenarnya arti esai yang sebenarnya. Tapi dalam lomba, jadi saya pernah mengatakan ke adik-adik tingkat saya juga, Mbak, gimana caranya buat esai? Saya kembalikan lagi, esai yang sebenarnya atau esai lomba? Sampai saya mengidentifikasinya seperti itu. Karena kalau esai lomba, kita harus menunjukkan sebuah permasalahan, kita harus juga menyuguhkan sebuah pendapat, kita juga harus menyuguhkan sebuah solusi di situ. Nah, fakta. Maka itu sebenarnya sebuah artikel gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi memang berbeda ketika kita menyatakan esai yang sebenarnya atau esai lomba. Karena esai lomba itu adalah artikel. Itu pernah yang saya tanyakan juga kepada mentor-mentor, beberapa mentor ketika saya mengikuti kajian-kajian penulisan gitu ya, Pak. Jadi memang seperti itu. Nah, berbeda lagi, nah dalam dunia, ada lagi kalau kita di dunia media, maka ada juga adanya berita, adanya opini, kayak gitu. Jadi memang berbeda lagi gitu kan. Ketika kita berbicara berita, maka sebenarnya kita cukup dengan 5W 1H. Nah, dan berita itu harus update, harus terkini. Kalau sudah besok, maka sudah basi, tidak bisa. Iya, benar Kan gitu, kan seperti itu. Nah, kemudian juga ada yang namanya, kalau dalam dunia jurnalis itu ada yang namanya features. Berita yang features itu suatu berita, tapi bisa dinikmatinya sampai kapanpun, kapan hari pun dia bisa dinikmati gitu. Basi, itu juga, itu menggabungkan antara, jadi ada ciri-ciri cerpennya juga di situ. Nuansa apa ya, fiksinya juga, tapi itu fakta gitu. Tapi penampilannya yang kisah nyata itu ya. Ya, bisa seperti itu, Mbak. Ya, biasanya itu kisah nyata seseorang, kemudian perjalanannya dan lain sebagainya. Itu dibentuk Jawa Pos itu selalu ada features. Itu dalam berita kayak begitu. Ya, benar. Halaman 2 biasanya kalau di Jawa Pos itu features bawah. Luar biasa sekali ini hari ini. Kalau misalnya teman-teman yang dari jurnalis mendengarkan, teman-teman yang dari Keisa mendengarkan, insya Allah dapat ilmu banyak ini dari Mbak Afifnya ini. Nanti insya Allah kapan-kapan mudah-mudahan ini segera berakhir lah. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengundang senior yang luar biasa ini untuk hadir di sana untuk memberikan banyak ilmunya yang hari ini mungkin masih gambaran secara global. Nanti mungkin akan lebih khusus begitu. Akan lebih kepada atau
Ini aja Mbak, buat grup nggak apa-apa. Kita belajar bareng di situ. Gitu. Oke, siap. Sebenarnya sudah ada grupnya. Insya Allah kalau misalnya di Afif bersedia untuk bergabung, nanti akan ada bisa masuk bersama-sama. Dan juga buat teman-teman yang mungkin pengen, sebenarnya kalau misalnya saya tadi lupa bilang, kita sebenarnya kan biasa bikin status di WA, kita biasa bikin status di Facebook, di Twitter, di Instagram. Ini sebenarnya kalau misalnya tadi ada yang mengatakan saya nggak bisa mulai menulis, ini kayaknya hal yang padahal dia sudah mulai menulis. Cuma jadi saya boleh bercerita sedikit ya Mbak. Dulu itu saya itu kenapa kok akhirnya saya keinginan untuk menulis itu karena teman saya, teman juga di MAN gitu kan, bareng-bareng dengan beberapa orang gitu. Saya tuh tipe orang yang nggak suka baca, jujur saya nggak suka baca, lebih baik saya lebih mendengarkan, itu saya. Itu saya. Nah tiba-tiba ada teman datang ke rumah ngajak saya nulis, dia yuk ngajak nulis tentang Gus Dur gitu kan, dia bilangnya gitu ke aku. Aku nggak bisa gitu, dia jauh-jauh dari Jogja. Terus kan dia kuliahnya di Jogja, dia hari itu pulang itu mungkin jam 1 lah gitu kan, sampai di ujung timur Tulungagung, saya ujung selatan gitu. Terus kemudian dia bilang, aku mau main ke rumahmu, monggo silahkan gitu. Akhirnya dia datang bawa buku, nulis. Maaf, saya nolak mentah-mentah gitu loh Mbak, saya nolak mentah-mentah. Enggak, kayaknya kamu itu salah datang hanya untuk ngajak saya menulis, bener-bener salah gitu kan. Terus dia bilang gini, kamu itu usianya udah berapa tahun? Saya mikir gitu kan waktu itu. Terus kamu bisa apa? Ya, aku diem kan Mbak, kok orang ini datang kok bilang gini gitu kan. Terus bilang, kamu itu udah bisa apa aja, udah ada prestasi apa yang kamu bisa banggakan dari dirimu gitu kan. Ngejelek banget kan. Terus pada akhirnya saya diam, saya nggak mau jawab. Pokoknya kalau kamu datang hanya untuk ngajak saya nulis, ngajak saya untuk, saya nggak bisa, saya bukan saya gitu loh, pokoknya saya nggak bisa, bukan lah gitu kan. Kamu ada sesuatu yang membanggakan gitu. Dia nyuguhkan aku sebuah buku Mbak, buku dia sama teman-temannya. Dia nyuguhkan aku, dan itu sebuah apa ya, antologi cerpen sih Mbak, antologi cerpen gitu kan, kumpulan mulai dari anak. Dapat dikatakan Jogja itu pokoknya kampungnya penulis deh, mencetak banyak penulis dan banyak penerbit di sana kan gitu. Jadi memang. Nah, iya bener banget deh. Terus pada akhirnya dia itu nyuguhkan saya sebuah buku yang itu antologi dia sama teman-temannya, termasuk di situ anak SD kelas 3 ikut nulis, Mbak. Anak SD kelas 3 udah mulai ini? Nulis. Nah, buku itu disuguhkan ke saya. Nih, baca ini buku gitu kan. Ini lo kelas 3 aja udah bisa nulis. Ada sesuatu yang ada dia banggakan dari dirinya, dia bisa nulis, itu luar biasa banget. Kelas 3 kamu udah lulus SMA nggak bisa nulis, bohong banget dia bilang gitu. Kamu coba deh lihat status kamu di FB, dulu kan masih 2014 kan masih namanya FB kan, masih belum ada Instagram dan lain sebagainya, paling booming itu FB gitu. Coba kalau kamu lihat status galaumu di Facebook, lihatin kayak gini kan. Status galau kita di sana. Nah, coba kamu itu kumpulkan jadi sebuah buku gitu kan. Kamu kumpulkan jadi satu, pasti udah jadi buku gitu. Yang pada akhirnya awal saya mencoba untuk menulis itu, saya ikut lomba cipta karya cerpen di UNP. Saya ikut sebuah cerpen gitu ya, yang berasal dari sebuah film yang belum ada ceritanya gitu. Maksudnya dalam ada cerita dalam bentuk novel ataupun dalam bentuk yang lainnya gitu kan. Yang saya lombakan, saya juara 1 di situ Mbak, cipta karya cerpen. Oh iya, yang kemarin ini ya juara 1 itu. Ternyata bisa. Kemudian saya berpikir gini, ini yang bodoh saya atau jurinya? Masalahnya saya nggak pernah nulis, maksudnya saya nggak biasa kan untuk nulis. Saya tadi nolak mentah-mentah teman saya gitu kan.
Tapi kok tiba-tiba ketika saya ikut karena dia cobalah ikut aja gitu kan. Hmm. Gitu tadi. Dia ada satu pesan yang buat saya itu akhirnya mau menulis. Dia bilang seperti ini. Kalau kamu kenali dirimu, kalau kamu tidak bisa apa-apa, percayalah bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan sejuta kelebihannya. Kalau kamu belum bisa mengenali dirimu, maka kamu belum bisa mengenal Tuhanmu. Seperti itu sih. Dan cobalah untuk menulis. Itu pokoknya Itu bener-bener ngejelek bagi saya Mbak waktu itu. banget. Dan akhirnya bener-bener oke, akhirnya saya menulis gitu kan. Saya ikut lomba itu dan juara 1. Sampai pada saat tadi yang saya katakan, ini jurinya yang bodoh atau saya yang bodoh gitu kan. Terus Kayak nggak percaya ketika gitu. itu Bisa ternyata. nggak percaya, bener nggak percaya kok bisa ya saya juara 1, cipta percerpan kali gitu kan. Terus pada akhirnya di Winsa dulu itu Mas FSA itu ada lomba juga nulis artikel kayak di LPM yang saya ikuti gitu kan, di LPM Arisalah itu juga sama, ada lomba juga gitu yang pada akhirnya saya ikut lomba artikel di situ. Kan ada berbagai genre, ada fiksi dan non fiksi. Saya lomba artikel di situ dan di situ juga dinyatakan saya juara 1 loh. Jadi sedikit shock pada diri saya gitu. Nggak percaya. Tapi karena apa ya, setiap juara itu selalu alhamdulillah lah ada menambah sedikit uang saku gitu kan. Benar. Ada sebuah tagihan tersendiri. Semangat untuk menulis lagi di situ gitu, Mbak. Itu Berarti, sih. Jadi kalau versinya De Afif adalah sebuah candu yang harus terus dilakukan. Kalau nggak menulis ada yang kurang ya begitu. Sudahkah menulis hari ini? Iya, alhamdulillah sudah, Mbak. Ini sedang menyelesaikan. Jadi saya punya target 2020 itu 2000 ya. 2020 itu saya menerbitkan sebuah buku yang berjudul Suara Perempuan. Sip, mantap. Jadi dan ini masih beberapa artikel yang dikumpulkan gitu kan. Dan di hari ini alhamdulillah sudah selesai sekitar 6 artikel yang bisa terkumpulkan sampai detik ini. Pokoknya amazing pokoknya ini. Siap-siap untuk membaca saya. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang saya nggak bisa menulis, padahal kita sejak SD sudah, bahkan sejak TK ya, sudah dilatih untuk menulis, maka sebenarnya bohong banget. Karena bagi saya menulis itu pekerjaan tanpa modal, tanpa perlu kita menghabiskan uang, tapi kita juga bisa berkarya untuk itu gitu. Bagi saya seperti itu. Dan bisa ini ya, menghasilkan pundi-pundi rupiah juga menulis itu ternyata. Ya tadi buktinya pas juara dapat pundi-pundi rupiah, tambahan pundi-pundi uang saku itu tadi. Ya Mbak, bener banget. Yes. Ya, Afif, sepertinya asik sekali ngobrolnya sama Afif sampai kelewat jamnya ini. Terima kasih. Oh iya, Mbak. IG saya juga untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan tesisnya segera terselesaikan, mudah-mudahan jurnalnya juga nanti akan diterima oleh penerbitnya, dan mudah-mudahan sukses selalu untuk karya-karyanya 2020 ini. Mudah-mudahan meskipun pandemi, amin. Mudah-mudahan teman-teman semuanya juga ini mengikuti jejaknya di Afif, tetap berkarya dan juga menjadi perempuan inspirator yang luar biasa. Terima kasih sudah bergabung. Oke, sapa dulu teman-teman. Tetap berkarya, mudah berjaya. Itu moto saya. Siap. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Alamin. Insyaallah kapan-kapan lagi kita akan undang untuk di acara kita berikutnya. Ini acaranya namanya Bincang-Bincang Faidah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas setiap hari mudah-mudahan bisa berfaedah, karena ini kalau misalnya dihitung-hitung kita lagi kena lockdown. Kita juga hari ini di setiap desa di kabupaten kita juga lagi ditutup kayaknya ya. Jadi akhirnya ya, kita terpinter bagaimana otak kita nggak stuck begitu. Akhirnya ya kita harus yang sudah disampaikan tips-tips agar bisa tetap produktif ya. Bagaimana tetap discuss di teman-teman kuliahnya kita,
bagaimana tetap untuk bisa menulis, yang biasa menulis begitu, yang praktek apapun bisa dilaksanakan juga seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bincang pada kesempatan hari ini manfaat ya, Dea. Terima kasih. Amin. Saya tutup untuk di Afifnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, terima kasih sudah bergabung di Instagram ini untuk share langsung di Instagram saya. Mudah-mudahan apa yang kita bincang pada kesempatan hari ini bisa manfaat semuanya. Dan insya Allah kita akan ketemu dengan besok. Kalau hari ini yang dilema adalah mahasiswanya, besok kita akan ketemu dengan dosennya yang insya Allah akan membincang tentang bagaimana sih strategi untuk